Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Trimaulana dari kelas 3B HPI akan menjelaskan hasil diskusi kami, hasil makalah kami dari kelompok 4. Poin yang pertama yaitu hukum adat. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab, yaitu ada, yang artinya kebiasaan. Yang mana yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan secara terminologi yang artinya ketentuan atau suruhan. Jadi bila digabungkan antara hukum dan adat, yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus-menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah adat dan kebiasaan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini diakui di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Berikut beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum. Di antaranya menurut pendapat Profesor Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebutkan hukum adat yaitu sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Ada juga menurut Harjito Notopuro yang mengartikan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Ada juga menurut Suroyo Wingjodipuro yang mengatakan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang, serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Lalu yang ketiga, hukum adat dan adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan, yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati, yang tumbuh dan berkembang. Ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Salah satunya mengenai hukum adat. Lalu sedangkan adat adalah nilai atau norma kaidah dan keyakinan masyarakat desa atau satuan masyarakat lainnya, serta nilai atau norma lain yang masih dihayati, dipelihara dan juga ditaati. Lalu apa sih hukum adat dan kebiasaan? Apa perbedaannya? Hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau berbangsa dalam waktu yang lama. Hukum ini memberi pedoman bagi masyarakat untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal di kehidupan. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan, diperlukan dua hal. Yang pertama, tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kedua, unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang
adalah hukum. Lalu hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik kebiasaan maupun kesusilaan dalam bermasyarakat. Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang lahir sebagai bagian dari suatu adat tersebut, sehingga antara satu adat dengan yang lain mungkin akan memiliki peraturan atau sanksi yang berbeda. Sanksi adat bisa berupa memberikan persembahan, ritual, atau membayar denda adat, sehingga hukum adat merupakan sesuatu peraturan atau hukum yang diberikan mengikat. Selanjutnya, hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat adat, dan unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa memiliki kekuatan hukum. Lalu wujud hukum adat. Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan, yakni faktor genealogis dan teritorial. Pada mulanya, faktor ini mempunyai dominasi yang sangat kuat terhadap pembentukan suatu masyarakat hukum adat karena disebabkan oleh hubungan daerah antara satu dengan lainnya di antara mereka, baik terikat dan juga terbentuk dalam satu ikatan yang kokoh. Berdasarkan dua faktor tersebut dapat dibedakan menjadi tiga bentuk masyarakat hukum adat, yaitu yang pertama masyarakat hukum adat genealogis, masyarakat hukum adat teritorial, dan juga masyarakat hukum adat genealogis dan juga teritorial. Namun demikian, sekarang ini faktor genealogis masih memegang peranan yang cukup kuat, yang akhirnya melahirkan masyarakat yang bercorak kebapakan atau patrilineal atau bercorak keibuan atau matrilineal atau parental bilateral dengan corak dan polanya sendiri. Sedangkan dalam masyarakat tertentu di mana faktor teritorial masih mendominasi, struktur masyarakat dapat berbentuk masyarakat desa dan masyarakat wilayah, masyarakat desa dan juga masyarakat wilayah. Lalu selanjutnya, hukum adat sebagai aspek kehidupan. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat, betapa sederhana dan kecil pun masyarakat itu menjadi cerminannya, karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan tersendiri dengan corak dan sifatnya. Maka hukum di dalam tiap masyarakat ini sebagai salah satu penjelmaan daripada masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya tersendiri, yaitu hukum dari masyarakat masing-masing berlainan. Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti Volksgeist atau jiwa atau semangat rakyat dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, karena Volksgeist masing-masing masyarakat berlainan, maka juga hukum masyarakat berlainan juga. Lalu sumber hukum adat. Yang pertama, sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis merupakan suatu aturan hukum yang dasarnya tercantum dan diatur dalam berbagai peraturan dan direalisasikan dalam bentuk tulisan. Hukum tertulis yang berlaku di Indonesia mendapat pengaruh dari hukum Barat, khususnya hukum Belanda.
Contoh sumber hukum tertulis yaitu yang pertama KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua KUHPER, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga UU, Undang-Undang. Lalu undang-undang ini mempunyai dua arti, yaitu undang-undang dalam arti formal, yaitu ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Yang arti yang kedua, undang-undang dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Keempat, PP, peraturan pemerintah, yang artinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Itu sumber kedua, sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis ini merupakan suatu aturan yang berlaku dan ditaati pada masyarakat, namun aturannya tidak direalisasikan secara tertulis. Contoh sumber hukum tidak tertulis adalah yang pertama hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum adat adalah tadi sudah. Lalu yang kedua hukum agama. Lalu selanjutnya sejarah hukum adat. Pengertian sejarah hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snoek Horgronje, yaitu seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal dengan istilah adat Rege, adat Rege. Snoek Horgronje dalam bukunya The Agehers pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasikan adalah The Agehers. Yang kedua hukum adat di Indonesia. Keberadaan peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno, yakni zaman pra-Hindu. Para ahli hukum adat berpendapat bahwa adat istiadat yang saat itu dijadikan pedoman adalah adat-adat Melayu Polinesia. Seiring berjalannya waktu, datanglah kultur atau budaya dari berbagai agama, mulai dari Hindu, Islam hingga Kristen, yang membawa pengaruh kepada kultur asli tersebut hingga menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat di Indonesia yang kini masih bertahan merupakan akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam, dan juga kultur Kristen. Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau di dalam bahasa Belanda inladres menurut Van Vollenhoven yang terdiri dari yang tidak ditulis atau jus non scriptum seperti hukum asli penduduk, dan yang ditulis jus scriptum seperti ketentuan hukum agama. Baiklah, dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis namun berada di dalam masyarakat, di dalam keseharian. Jadi bisa diaplikasikan atau diterapkan.
yaitu hukum adat yang baik-baik. Kalau hukum adat yang buruk ya ditinggal. Baiklah, hanya ini mungkin yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Saya Andri Trimolana, mohon maaf lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.